Saroh kemana ya? Belum datang juga sampai jam begini. Sabar Bu Wiwi, mungkin Bu Saroh masih di sekolahannya. Tapi emang benar kan dia mau jadi ketua majelis taklim kita? Mana mungkin dia berani nolak Bu RT. Lagian kan kita semua yang ngasih mandat Bu Saroh. Kalau Bu Saroh tidak bersedia, biar saya aja lagi yang jadi ketua majelis ini. Saya masih banyak waktu loh, Bu. Waalaikumsalam. Maaf ya ibu-ibu, saya telat. Maklum, ada rapat dulu di sekolahan. Gak apa-apa Bu, kami semuanya maklum kok. Makasih Bu. Bu Saroh telat aja 5 menit lagi. Udah saya kudeta. Boleh aja Bu, tapi hati-hati loh. Nanti ibu bisa saya tuntut dengan undang-undang anti subversif. Aduh saya pusing deh kalau sudah dua orang yang pintar dan jenius ini berbicara. Sampai-sampai saya nggak ngerti apa tuh kata-katanya. Subversif. Terus satu lagi apa? Kudeta. Kudeta apa sih? Bisa aja itu ah. Ngomong-ngomong tadi pembahasannya udah nyampe mana ya Bu ya? Tadi saya, Bu Sri, Bu Wulan sudah dengerin penjelasannya Bu Nila selaku ketua dan pemegang uang kas majelis taklim kita. Iya kan Ibu-ibu? Ini kotaknya Bu, silakan periksa. Tidak sepeser pun saya korupsi loh. Boleh aja Bu nilai dikit-dikit, asal ikhlas nyemplung neraka sebentar. Nauzubillahimin Bu. Amit-amit 7 turunan. Gak ada niat saya untuk jadi korupsi. Silakan Bu diperiksa. Maaf saya hitung dulu ya Bu ya. Ma, dari mulai maghrib tadi kok kalau aku perhatiin kotak uangnya dibawa-bawa terus, Ma. Boya disimpan gitu loh. Kenapa sih? Biarin aja. Usil banget jadi orang. Bukan gitu, Ma. Malah sama Novi dari tadi ngerek-ngerek terus pengen makan. Kesian lapar. Ceplokin aja telur. Ribet amat jadi orang. Kenapa sih pakai nungguin saya? Ya Mama dong yang siapin makannya. Kan kesian, masa Papa? Jadi papa itu jangan mau enaknya doang. Soalnya ceplokin telur. Udah tinggal dikit lagi ah. Coba lipstiknya tinggal berapa nih? Tuh kan. Apalagi parfum. Segini sih cukup buat seminggu doang nih. Payah pada habis semua. Mau belanja tanggal tua lagi. Ada duit nganggur nih. Dipinjem aja 1,5 juta. Tak kalau udah punya duit baru dibalikin. Pasti nggak apa-apa. Kecantikan kan lebih penting.
Ya, kok makannya pada nggak semangat sih? Ayo dong, cepet dimakan. Nggak apa, Novi nggak doyan telur. Iya, malah juga, Pak. Abisnya amis. Yang ada cuma telur sayang, nggak apa-apa ya. Telur itu mengandung protein, bagus buat badan kita. Yuk. Sayang, Papa sama Mama belum gajian. Sabar sayang ya. Mama sih, kalau udah gajian sukanya foya-foya. Ke salon, makan di restoran, beli pakaian. Itu pun cuma buat Mama doang. Malah nggak boleh ngomong kayak gitu sama Mama. Ya, Mama itu guru. Jadi penampilan guru itu harus dijaga. Biar cantik, kelihatannya seger. Jadi harus dandan. Jadi kan murid-muridnya seneng liat Mama, ya? Oh gitu ya, Pak? Iya. Ah, nggak juga, Pak. Nih ya, malahan ibu gurunya malah aja biasa aja tuh, sederhana. Tapi teman-teman pada suka kok sama dia. Ya, silakan Ibu. Ibu mau minum jus apa? Jus apokat sama jus mangga. Jus pokat apa jus mangga, Ibu? Dua-duanya. Ya. Baru kali ini makan kayak begini nih. Ini jusnya, Bu. Nah, udahan yuk. Bentar dong, Mbak. Ini sayurnya udah mau mateng nih. Mama! Romo udah gajian. Mah, udah Apaan sih? Ini salah apaan sih? Jadi ribet aja, minggir. Mah, itu apaan sih? Kak, mau nggak nih? Enak loh. Tapi jangan banyak-banyak ya, Pak. Sebungkus berdua. Nih, nih. Buat kalian aja. Beneran nih. Jadi kita makan. Astagfirullah. Dari sekian banyak barang yang dibelinya, Saro hanya membawakan sebungkus kerupuk itu buat anak-anaknya. Astagfirullahaladzim. Kosmetiknya udah lengkap. Pas lagi warnanya bagus banget. Coba bajunya. Aduh Saro, kamu cantik banget. Ntar pakai kerudung ini, sepatunya yang ini. Wah, matching. Pas banget. Mah, belanjaannya banyak banget. Emang udah gajian, Mah? Kalau papa udah gajian, itu berarti saya udah gajian. Terus ini pakai uang apa? Udah deh, gak usah banyak nanya. Pusing. Bukan pakai uang orang kan, Mah? Maksud kamu? Terus terang, Papa nggak setuju kalau uang majelis taklim dipakai untuk keperluan pribadi, Mah. Kalau ngomong hati-hati kamu. Jangan sembarangan nuduh orang. Jaga tuh mulut. Astagfirullahaladzim, Mama. Kok Mama jadi kayak gini? Kamu tuh sering banget nuduh aku sembarangan, tau nggak? Aneh-aneh aja kamu itu. Lagi pula nanti kalau aku gajian juga semuanya aku ganti. Ngerti nggak? Astagfirullahaladzim, Mama. Kenapa? Kamu nggak suka? Iya. Nggak suka? Kenapa istri saya jadi nggak amanah? Kenapa dia biarkan dirinya melakukan hal yang nggak pantas dilakukan oleh seorang yang dipercaya banyak orang? Kenapa? Dia selalu nggak puas dengan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Kok berani-beraninya dia mempergunakan uang yang bukan hak dia demi kepentingan pribadi? Kalau nanti nggak terganti gimana? Saro.
tingkah lakumu kok makin hari makin jelek aja. Astagfirullahaladzim. Pak Bende ini nggak tahu diri amat sih. Hah? Utang udah 6 tahun yang lalu, sampai dibawa-bawa sampai sekarang. Lebih-lebih dari anak kecil, tahu nggak? Maaf Bu Marti, kalau saya banyak uang seperti anggota koperasi lainnya, saya tidak mungkin datang ke Bu Marti untuk mengambil hak saya yang ada di tangan Bu Marti. Saya mesti datang kemana lagi Bu kalau bukan mengambil hak saya? Berapa sih duit Pak Bende sama saya? Hah? Kalau kagak salah, 200.000 perak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ada tamu, Bu. Iya nih, tamu nagih. Main dulu di belakang ya. Nenek ada tamu. Iya, Nek. Iya, Nek. Emangnya ibu saya punya utang apa, Pak, sama situ? Maaf Mbak, ini bukan masalah hutang piutang. Tapi saya mau mengambil uang saya yang ada sama Bu Marti waktu koperasi masih ada. Koperasi? Bapak itu lupa Pak Pikun. Koperasi tahun kapan, nagihnya kapan? Gimana sih jadi orang? Maaf Mbak, saya hanya ikhtiar sama Bu Marti. Kalau memang hak saya masih ada di kas bekas koperasi waktu yang dipegang Bu Marti, tidak salah kan? Kalau uang itu saya ambil, toh uang kas itu milik anggota. Susah ngomong sama orang pikun. Udah, sekarang gini aja deh. Bapak balik dulu aja. Kalau mau ongkos nih, saya kasih uang ongkos. Nih. Ambil. Ambil. Masya Allah, tega sekali kalian memperlakukan saya seperti ini. Saya ini memang orang miskin, tapi saya mesti punya harga diri. Apa gunanya kerudung di kepala kalian? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kita ngerujak, Ki. Di lemari es banyak buah-buahan, ada kedondong, ada jambu air. Tinggal bikin bumbunya aja. Malah, Novi, ayo dong ngerujak nih. Nenek udah bikin sedep nih. Nggak aneh, pedes banget. Iya, lagian itu kan rujak buat 17 tahun ke atas, Nek. Alah, kamu. Pakai ngomong 17 tahun ke atas segala. Kalau nggak mau ya udah, nggak usah banyak ngomong. Bawel, sama aja kayak bapaknya. Tumben nih si Rinto kagak ikut. Kuliah mana ada liburnya, Bu. Kuliah mah payah. So tau loh, ada apa sih sebenarnya? Hah? Suami lu selingkuh ya? Mana ada sih, Bu, perempuan yang doyan sama dia? Kambing aja nolak. Ya udah, ada apa sebenarnya? Ngomong deh, nggak usah umpet-umpetin. Sebenarnya dia suka banget ngejelekin ibu. Hah? Saya kan sakit hati, Bu. Kurang aja. Dia ngomong apa? Masa katanya saya kalau bawa uang ibu majelis taklim, hati-hati, jangan sampai ketilep. Ntar sama lagi kayak uang orang-orang operasi yang ditilep sama ibu. Kan gitu ngomongnya. Kurang ajar bener tuh anak. Hah? Benar dia bilang begitu? Walat dia ntar sama gue. Biarin aja, lu sabar ya. Ntar kalau gue ketemu sama si Rinto, gue maki-maki dia abis-abisan. Gue nggak sangka tuh orang di belakang gue begitu. Oh, jadi selama ini dia bersandiwara ya? Hah? Dia kelemar-kelemar. Sok santun sama ibu. Kayaknya aku berhasil membuat ibu jadi benci sama Rinto. Langkah awal yang menegangkan. Saya sudahi saja acara pengajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini kiranya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk ibu-ibu jamaah sekalian.
Dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, tadi kan kita sudah bisa memetik pelajaran ya, ibu-ibu. Makanya jadi perempuan tuh hati-hati, Bu. Kalau bawa uang itu yang cermat, jangan diuntit ya, Bu ya. Apalagi uang belanjaan buat beli make up. Ayo, suka begitu ya, ibu-ibu ya. Ngaku ayo. Soalnya api neraka itu kan panas sekali, Bu. Bayangin aja, kesundut rokok aja panas banget. Apalagi kena api neraka. Nauzubillah min zalik ya, Bu ya. Jangan sampai. Ya, Ibu Ustazah, saya selaku Ketua Majelis Taklim di sini, Ibu, mewakili ibu-ibu yang hadir di sini mengucapkan terima kasih, Ibu, atas kehadiran Ibu dan kesediaan Ibu untuk memberikan petuah kepada kami semuanya. Insya Allah, semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, ibu-ibu ya. Amin. Baiklah, ibu-ibu, saya mau memberikan informasi tentang uang kas kita karena untuk ketua yang terdahulu kan tidak punya inisiatif untuk memanfaatkan uang kas, Bu. Uang kita kan habis buat jalan-jalan aja. Ya, sebentar. Ya, dan syukur alhamdulillah kemarin saya sudah menyumbangkan uang kas kita sebesar 3 juta rupiah untuk menyumbang saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Kok nggak diskusi dulu sama kita? Maaf ya ibu-ibu kalau saya tidak mengajak rundingan dulu. Soalnya sudah tidak ada waktu lagi. Lagi pula masa mau menyumbang pakai ngulur-ngulur waktu kan nggak baik. Kesannya nggak ikhlas gitu loh. Bukan begitu kan? Baiklah, sekian informasi dari saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sarah kok bertindak sendiri ya? Harusnya kan dia melibatkan kita semua untuk minta pendapat kalau mau gunain uang kas. Dulu waktu Bu Nila jadi ketua, seperak pun dia ngeluarin uang. Dia mesti ngomong dulu sama kita kan? Mudah-mudahan saja Bu Saroh nggak punya niatan lain. Saya sih percaya aja. Masa sih dia mau makan uang kas? Hancur dong nama baiknya. Apalagi dia kan seorang guru. Pokoknya dia udah nggak transparan. Saenake dewe mentang-mentang jadi ketua apa? Ya sudahlah Bu Sri, Bu Wulan. Kita doakan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Bu Saroh. Pasti dia memang benar punya niatan baik buat kita semua. Mudah-mudahan ya Bu. Keliwatan kamu ya Rinto. Ibu nggak habis pikir kamu punya pikiran sejahat itu sama mertua sendiri. Maaf Bu, saya nggak pernah jelek-jelekin ibu. Saya cuma ngasih contoh sama Saroh supaya hati-hati dalam pegang uang orang, Bu. Saya cuma ngasih contoh yang saya tahu, Bu. Kamu itu memang mantu yang tidak tahu diuntung. Ngerti? Rinto, asal kamu tahu ya. Dari dulu ibu itu tidak setuju anak ibu yang sarjana itu kawin dengan orang yang rendahan seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Bu. Saya minta ampun. Percuma aja kamu tungging balik sholat, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Suka menghina orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kapan datang, Bu? Ma, kamu bicara apa sama ibu? Apaan sih kamu? Gak usah belaga pilon deh. Asal kamu tahu ya, saya tuh benci banget sama kamu. Kamu tuh suka banget sih ngejelekin ibuku. Astagfirullahaladzim, Ma. Masa permasalahan kayak gitu jadi besar-besarkan, Ma? Makanya, Saroh, cari laki yang bener dong. Hah? Jangan yang kayak begini, bikin pusing aja. Aduh, anak ibu cantik banget sih ini hari. Bisa aja. Ibu mau ngomong nih sama Saroh. Mau ngomong apa sih, Bu? Ada deh. Yuk, di kamar yuk. Ayo. Ibu mau pinjem duit nih. Berapa? 1 juta. Ih, banyak banget sih, Bu. Tadi ganti deh. Buat apaan 1 juta?
Buat bayar tagihan listrik. Bayar listrik kok sampai 1 juta. Emangnya berapa bulan sih nggak dibayar? 3 bulan, kaliin tuh. Jadi 475.000. Sisanya buat bayar utang di warung. Saya belum gajian, Bu. Masa sih kagak ada simpanan yang lain? Nggak ada. Perasaan pegang duit kas Majelis Taklim ya? Pakai aja itu dulu. Ya, ntar diganti deh. Sama duit itu biasa Bapak punya. Bener nggak diganti? Nggak percaya sama orang tua. Ntar hitung dulu nih. Ya. Tadinya 1 juta. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta, pas. Alhamdulillah. Makasih ya. Udah siang nih. Bu mau langsung pulang ya. Hati-hati ya, Bu. Iya. Ada ongkos nggak? Makasih ya. Lumayan. Muji-muji ujung-ujungnya minjem duit. Bah, semestinya Ibu Saro itu harus memberitahukan dulu kepada seluruh anggota kalau ingin mempergunakan uang kas itu. Bukan berjalan sendiri menyumbang atas nama Majelis Taklim. Itu tidak benar, Bu. Nggak mungkin lah Bu Saro mau berbuat yang enggak-enggak. Dia kan seorang guru. Masa iya sih? Bapak itu tidak berprasangka buruk terhadap Bu Saro. Tapi Bu Saro harus bisa membuktikan benar atau tidak dia menyumbang atas nama Majelis Taklim. Sekarang buktinya ada atau tidak? Bukti? Maksud Bapak? Bapak saja kalau beli pensil di kantor itu harus ada bolnya. Itu namanya bukti. Apalagi ini memakai uang organisasi. Tapi Pak, nggak enak lah aku nanyain soal itu sama Bu Saro. Nanti kalau Bu Saro tersinggung gimana? Begini saja, Bu. Bapak nanti yang bertanya kepada Ibu Saro. Pak, jangan! Pak, ini urusan ibu-ibu pengajian. Aku kan nggak enak. Bapak itu loh suka aneh-aneh. Bapak ini RT. Bapak harus mengetahui apapun juga yang terjadi di wilayah Bapak. Benar kan, Bu? Terserah Bapak lah. Susah dibilangin. Pak Harahap, pokoknya saya nggak terima kalau Bapak sampai curiga sama saya. Saya ini orang terpelajar, Pak. Saya ini guru. Kalau Bapak tidak suka kalau saya menjadi ketua Ibu Majelis Taklim di kampung ini, Bapak seharusnya ngomong sama saya. Tapi kesalahan saya apa? Apa? Bu Saro, maafkan saya. Jangan tersinggung lah. Saya itu hanya bertanya saja. Nggak bisa. Pokoknya saya tersinggung. Baru kali ini ada orang memperlakukan saya sampai seperti ini. Memangnya Bapak pikir saya ini apa? Bah, apa pula ini? Bu Saro, sungguh saya tidak sengaja. Maafkanlah aku. Saya itu datang ke sini hanya ingin memperjelas uang kas yang sudah disumbangkan itu saja. Dan maksud saya, supaya seluruh majelis taklim kita itu bisa akur. Brengsek! Situ jangan ngomong sembarangan ya. Jangan mentang-mentang jadi ketua RT. Bisa ngomong apa aja sama saya. Bu Saro, janganlah bawa-bawa jabatan. Begini saja, Bu Saro. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum, Bu Saro. Salam. Brengsek. Aku jadi dendam sama kamu. Ini pasti istrinya yang cerita. Awas ya. Aku pasti akan menghancurkan kalian berdua. Pak, kok tenang-tenang aja sih, Pak? Papa. Iya, Ma. Uang gajian kamu mana? Dari semalam aku tungguin kok kamu nggak setor-setor sih. Kok diem aja, Pak?
Uangnya dipinjam Bapak, Ma. Apa? Uang gajian kamu dipinjam sama bapak kamu yang nggak tahu diri itu? Dasar kemarin! Kamu tuh nggak tahu diri ya? Emang kamu pikir kita ini nggak butuh uang? Iya, udah kebanyakan duit. Bapak punya keperluan mendesak, Ma. Sungguh, Ma. Nggak tahu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus ambil uang itu. Itu bukan uang kamu pribadi. Itu uang keluarga, bego. Maafin Papa, Ma. Maaf. Oh, maaf. Nih, makan. Dasar papa jahat. Papa jahat. Aku benci papa. Papa. Stop, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Enak aja mau nelip duit rumah tanggaku. Pak, saya mau bicara. Nak Saroh, duduk dulu. Nggak perlu. Saya kesini mau ngambil gajian suami saya. Enak aja. Emangnya Bapak pikir dia kerja mati-matian buat nyentuhin Bapak? Iya. Dia itu punya anak istri, Pak. Tahu diri dong. Bapak minta maaf ya. Waktu itu Bapak betul-betul perlu mau betulin motor Bapak yang tua itu. Sebab kalau motor nggak ada, Bapak tidak bisa ngantar susu, Nak. Bukan urusan saya. Itu kan urusan Bapak. Pokoknya saya kesini mau ngambil uang. Sini, balikin duitnya. Bapak minta tolong sekali ini aja, Nak. Karena uangnya sudah Bapak pakai buat turun mesin motor. Bukan buat makan. Bukan. Bapak jangan kurang ajar ya. Enak aja. Pokoknya saya nggak sudi kalau Bapak ngerecokin rumah tangga saya terus. Bukannya ngasih, malah bisanya nodong terus tiap hari. Dasar nggak tahu diri, nggak tahu malu ya. Astagfirullahaladzim. Nak Sarah kenapa bicara begitu sama Bapak? Bapak kan baru kali ini mengganggu keluargamu. Emangnya mau berapa kali? Mau 100 kali? Nggak tahu malu. Seharusnya walaupun sekali, Bapak itu tahu diri, ngerti nggak? Misalnya merecokin aja, asal tahu aja ya. Ingat, Bapak harus buru-buru mengembalikan uang itu. Kalau nggak, bisa runyam masalahnya. Ini sih. Assalamualaikum Bu Saroh. Waalaikumsalam. Desi, kamu sudah makan, Nak? Terima kasih Bu sudah. Bu, boleh nggak saya minta uang tabungan saya semuanya? Sialan yang murid kiri. Ganggu selera makanku aja. Kenapa diambil, Nak? Kan sayang. Orang tua saya lagi butuh uang, Bu. Cuman saya saja lagi nyimpan uang. Aduh, sekarang ini ibu lagi tidak pegang uang. Uang kamu lagi di bank, Nak. Memangnya kamu butuh berapa sih? Saya butuh semua uang saya, Bu. 255.500, Bu. Buat ngobatin adik saya yang lagi sakit muntaber. Kalau bisa diambil sekarang, saya mau pulang sekarang, Bu. Saya mau ngasihin ke orang tua saya. Aduh, Mama, pasti anak ini bohong. Aduh, gimana ini? Uang tabungan mereka kan udah aku pakai semua.
Desi, seharusnya kan kamu jangan mendadak seperti ini. Ibu jadi bingung kan? Tapi kan saya nggak tahu Bu kalau bakal ada yang sakit. Ini, ibu ada sedikit uang. Kamu bisa pakai dulu. Terima kasih Bu. Bukannya saya nggak mau nerima, tapi saya butuh uang itu Bu. Saya butuh semuanya Bu. Nggak enak punya murid melarat kayak begini. Bikin susah aja. Ya sudah, nanti ibu guru ke bank dulu ya. Kamu yang sabar. Insya Allah adik kamu masih bisa diselamatkan. Makasih ya Bu. Nanti ibu ke bank, kamu nunggu di sekolahan aja. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Ya Allah. Pak, bagaimana anak kita ini, Pak? Lihat, dia sekarang udah kesulitan bernafas, Pak. Ya Allah. Sabar Ibu. Kita tunggu Desi pulang. Mana mungkin bawa anak ke rumah sakit. Kalau kita nggak bawa duit. Pak, kamu susul aja Desi ke sekolahan. Kalau dia belum bisa pulang, kamu minta aja uangnya. Ya Pak ya? Cepat Pak. Iya Bu. Duh, Bu Sarah kok lama banget sih ngambil uangnya. Duh ya Allah, mudah-mudahan Bayu nggak apa-apa di rumah. Des? Ya Pak. Pak. Loh, kamu kok masih di sini aja? Mana uangnya, Des? Bapak sama ibu kamu sudah nunggu kamu di rumah. Kenapa kamu nggak pulang juga? Sekarang mana uangnya? Uang Desi ada di Bu Sarah Pak, lagi diambil di bank. Ya Allah. Ya udah, sekarang ikut Bapak pulang ya. Makasih ya, Pak. Duh, Bu Sarah tumben-tumbenan takdir kita bakso. Lagi ada proyek di luar sekolah ya? Kalau saya ada proyek, bukan cuma bakso yang saya beli. Terus? Sekalian tuh sama tukangnya. Emangnya Bu Sarah udah pernah makan tukang bakso? Belum lah, habis alot sih ya, Bu. Alot, susah dong dimakannya. Silakan Bu. Bayu, bangun sayang. Bayu, Bayu. Anakku meninggal. Bayu. Tolong. Nadila, Jenny, Titi, Desi, Nggak ada, Bu. ada suratnya. Nggak ada, Bu. Mungkin terlambat ya. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya mengganggu. Iya, maaf Bapak siapa ya? Saya orang tuanya Desi Bu. Hari ini Desi nggak bisa masuk sekolah. Betul Ibu, Bu Saroh? Betul Pak. Memangnya Desi kenapa? Adiknya Desi meninggal dunia kemarin siang Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kena penyakit muntaber. Saya ingin minta pertolongan Ibu. Baik Pak, kita bicara di kantor aja ya Pak ya. Sebentar. Anak-anak, buka buku halaman 30 ya. Kerjakan soal yang ada di situ. Nanti Ibu kembali semuanya harus sudah selesai ya. Tolong jangan ribut ya. Bu Guru, saya datang ke sini karena ingin minta pertolongan Ibu. Saya mau mengambil uang tabungan anak saya. Ini bukunya, Bu. Saya sangat membutuhkan biaya.
untuk menguburkan anak saya, Bu. Maaf Pak Joko, kemarin uangnya sudah saya ambil dari bank. Saya juga sudah meminta Desi untuk menunggu saya. Tapi setelah saya datang kok dia udah nggak ada, Pak. Sebenarnya saya ingin sekali mengantar uang ini ke rumah. Tapi saya nggak tahu rumahnya di mana. Ini uang tabungan anak Bapak. Terima kasih. Kepake lagi deh uang kas majelis taklim. Bu, uangnya lebih 500 perak. Nggak apa-apa, Pak. Uang itu dipakai saja. Insya Allah, uang itu bisa bermanfaat buat Bapak. Saya ikut prihatin ya, Pak. Atas musibah yang menimpa anak Bapak. Saya mohon maaf, saya tidak bisa melayat. Karena saya ada rapat dengan orang-orang pusat, Pak. Saya mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga mau minta maaf sama Ibu. Kalau saja saya orang punya, Bu. Mungkin saya bisa menyelamatkan nyawa anak saya. Lapar banget nih. Mau makan restorannya kecil banget. Mana ada yang enak makanannya. Harahap. Bener Pak Harahap. Ada yang suka daun muda nih. Mantep ah. Akhirnya aku punya jalan untuk menghancurkan rumah tanggamu dengan Bu Wiwit. Sarah memang selalu beruntung. Ibu Nila, Ibu Wiwi, sumpah demi Allah, saya rela mati disambar geledek kalau sampai saya tidak bisa menjaga amanah ini, Bu. Uang kas kita sudah saya sumbangkan semuanya, Bu. Hati saya suka nggak tega kalau melihat di TV menyaksikan saudara-saudara kita yang kena musibah. Malah tadi saya sempat transfer 1 juta, Bu. Semua ini saya lakukan demi nama baik organisasi kita. Maaf ya Bu, tapi Ibu punya kan bukti transferannya? Biar kita sama-sama enak. Iya Bu. Buktinya ada sama saya. Waktu itu saya sudah simpan di kantong kerja saya, Bu. Tapi Masya Allah saya hilaf. Bukti itu ikut tercuci beserta bajunya, Bu. Ya ampun, jadi gimana dong, Bu? Apa ibu-ibu akan percaya dengan gak adanya tanda bukti seperti ini, Bu? Hanya Allah yang Maha tahu, Bu. Tapi saya bersedia untuk bertanggung jawab. Kalau sekarang Ibu Nila dan Ibu Wiwi tidak percaya sama saya, nggak apa-apa. Saya ikhlas. Memang tidak semua niat baik itu bisa diterima sama orang lain. Ibu jangan tersinggung ya. Saya tahu siapa Bu Saroh. Ibu nggak mungkin berbuat yang enggak-enggak. Terima kasih ya, Bu. Oh iya, Bu. Saya punya berita penting buat Ibu. Berita penting? Berita penting apa, Ibu? Ini Pak Harahap kan, Bu?
Foto apaan tuh, Bu Wiwi? Enggak, bukan apa-apa. Bu Wiwi, tolong jaga nama baik saya ya, Bu. Saya tidak mau terlibat. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mampus kalian berdua. Sebenarnya ada apa sih? Biasa, Bu. Suaminya selingkuh. Selingkuh? Astagfirullahaladzim. Jelasin, apa itu? Bapak jahat, Bapak kejam, Bapak tega punya perempuan lain. Sementara saya mati-matian mempertahankan rumah tangga kita, Pak. Dasar, kamu percuma jadi ketua RT. Setiadab, nggak punya moral. Aku benci. Aku minta cerai, Pak. Kau berbicara apa, Bu? Dan ini foto kau dapatkan dari siapa? Ini nih Siska, Bu, teman sekantorku. Demi Allah, Bu, Bapak itu sudah tua, tidak mungkin selingkuh. Kamu budak ya? Kamu tuli? Kamu dengar nggak tadi? Aku minta cerai. Kalau nggak kamu ceraikan, aku mau bunuh diri, Pak. Janganlah berbicara begitu, Bu. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan keluarga kita. Istighfar, Bu, istighfar. Enggak. Aku minta cerai, Pak. Kamu tahu nggak? Aku minta cerai. Aku udah nggak percaya sama kamu lagi. Dasar buaya. Sadar, Bu, sadar. Enggak. Aku udah nggak mau sama kamu lagi. Aku minta cerai. Aku mau mati. Mau mati. Bu! Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Ayah saya sudah susah bernafas Pak. Ke klinik aja Pak, ayo Pak. Cepat. Pak, bertahan Pak. Ya Allah. Bu Wiwi, lebih baik Ibu jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Dipikir dulu matang-matang. Kalau perlu diselidiki. Biar semuanya jelas, Bu. Enggak. Saya yakin dia pasti sudah bergaul jauh dengan perempuan yang ada dalam foto itu. Selama ini Harahap memang suka pulang malam. Bilangnya lembur. Gak taunya. Sudah, Bu. Sekarang Ibu maunya seperti apa? Saya nggak mau ikut campur, Bu. Takut pamali. Saya mau nenangin diri saya saja dulu di sini sebelum pulang kampung. Saya mau nginep di sini, Bu Saroh. Aduh, gimana ya? Saya sih sebenarnya nggak keberatan, Bu. Cuma, ya beginilah keadaan rumah saya. Serba kekurangan. Saya ini kan cuma orang miskin, Bu. Suami saya aja cuma seorang buruh. Saya takut gak bisa ngeladenin Ibu. Bu Saroh, jual saja kalung saya ini. Supaya saya tidak ngebebanin Ibu. Jangan, Bu. Anggap saja ini sebagai balas jasa saya. Karena Ibu sudah membongkar perbuatan suami saya yang tidak beradab itu. Sebenarnya ini semua bukan karena saya, Bu. Tapi semata-mata karena Allah. Allah yang sudah membuka semuanya. Sampai akhirnya kita bisa mengetahui kelakuan Pak Harahap di belakang Ibu Wiwi. Assalamualaikum, Bu Saro. Bu, kayaknya suara suami saya. Sekarang Ibu diam di sini ya. Biar saya yang temuin. Tapi Bu, sudah. Laki-laki biadab seperti itu jangan dikasih hati. Ibu tenang ya.
Assalamualaikum. Pak RT. Ada apa, Pak? Tumben? Saya hanya mencari istri saya. Istri saya ke sini. Ibu Wiwi. Ada apa sih, Pak? Nggak ada apa-apa, Bu Saroh. Saya hanya mencari istri saya saja. Karena tadi saya ke rumah teman-temannya, tapi istri saya tidak ada di sana. Aduh, saya nggak tahu tuh, Pak. Jangan-jangan lagi doi sama yang lain. Biasa, Pak. Proyek Tante Girang. Ya sudah kalau begitu. Saya permisi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau main-main sama Saroh. Nggak mungkin bisa. Sekarang giliran saya yang balas dendam. Mampus kalian. Gimana suami saya, Ibu? Ibu yang sabar ya, Bu. Laki-laki seperti itu jangan dikasih harapan lagi, Bu. Ibu tahu dia kesini sama siapa? Sama anak saya, Bu Saroh. Boro-boro sama anak ibu. Dia kesini sama perempuan itu, Bu. Siska. Iya, Siska. Perempuan itu nungguin di luar. Saya yakin Pak Arha pasti sengaja mau nunjukin ke kita kalau dia itu cinta banget sama Siska. Dia sengaja mau bikin ibu sakit hati. Sabar ya, Bu. Dokter, gimana keadaan bapak saya, dokter? Maaf, Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami tidak bisa menyelamatkan jiwa orang tua Anda. Sekali lagi maaf, Pak. Jadi, bapak saya... Maaf, Pak. Anda terlambat membawanya ke sini, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak! Bapak! Bapak bangun, Pak! Kok masih di sini sih? Emangnya nggak kerja? Papa lagi kurang enak badan, Ma. Alah, alasan aja. Bapak kamu itu udah dikubur. Ngapain sih dipikirin? Mendingan tuh, urusin tuh anak-anak kamu yang masih hidup. Kamu tahu kenapa bapak meninggal? Itu gara-gara kamu, Ma. Asmanya kamu gara-gara kamu. Kamu kok tega sih? Menganiaya mertua sendiri. Sekarang kamu nuduh saya matiin bapak kamu. Iya, lantas kamu sakit hati. Bunuh aja saya sekalian biar kamu puas. Kamu memang keterlaluan ya, Ma ya. Gusti Allah bakal marah besar sama kamu. Sebagai manusia kamu sudah terlalu banyak dosa, Ma. Istighfar, minta maaf. Kamu sembunyikan kebusukan-kebusukan di balik pakaian kamu yang suci ini. Emangnya kamu itu Allah? Iya, kamu Allah. So tahu, minggir sana. Malas. Sepertinya ada yang gak beres dengan ketua pengajian kita. Bu Saroh maksudnya. Emang kenapa dengan dia? Saya sih nggak mau sudon. Cuma gimana ya? Saya kayaknya udah nggak serak aja berlama-lama dengan orang itu, Bu. Sebetulnya saya juga begitu, Bu Nila. Tapi saya nggak mau peduli ah. Saya lebih mentingin dapat ilmu dari majelis taklim. Biar hidup saya bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu Nila. Sudah, nggak usah dipikirin. Biarin aja. Ibu sudah tahu belum? Sekarang Pak Harap sudah linglung, ya. Semenjak ditinggal sama Bu Wiwi dan anak-anaknya pulang kampung. Kemarin kan saya mau memperpanjang KTP.
tiba-tiba Pak Harahap ngomong sendiri dan ketawa-tawa gitu. Saya sampai merinding, Bu. Terus apa hubungannya dengan Bu Saroh, Bu? Saya juga nggak tahu pasti ya, Bu. Tapi yang saya ingat, semenjak Bu Saroh memberikan selembar foto sama Bu Wiwi, mendadak rumah tangga Bu Wiwi jadi berantakan. Astagfirullahaladzim. Gimana anakku? Gimana istriku? Gimana sih mereka? Mereka tega meninggalkan aku. Gimana anakku? Gimana istriku? Anakku, istriku, gimana kamu? Di mana? Bu, tunggu, ibu lagi cuci tangan. Cepetan. Sini. Kayak ada berita penting aja. Ada apa sih? Bu, uang saya yang dipinjam sama ibu waktu itu 1 juta. Mana? Sini balikin. Ibu belum ada duit. Gimana sih, Bu? Katanya kalau udah nerima uang pensiunan mau dibalikin. Sekarang tanggal berapa? Anak sendiri kok mau ditipu. Kamu jangan ngomong gitu. Ibu kamu bukan penipu. Alah, udah deh, nggak usah dibahas. Saya kesini mau ngambil duit. Mana? Sini balikin. Banyak ngomong lagi sini. Itu kan bukan duit kamu. Itu duit majelis taklim. Tahu nggak? Dasar perempuan sialan. Aduh. Dikasih pinjam malah dia bukan-bukan. Sini balikin. Kamu jangan kurang ajar begitu sama ibu ya. Kalau tidak ada ibu, kamu lahir lewat di mana? Hah? Dasar tua. Aduh. Dikasih pinjam kok. Banyak ngomong. Sini balikin. Aduh, Saroh, sakit. Kamu akan durhaka. Kamu durhaka terhadap orang tua kamu. Perempuan sialan. Perempuan tukang tipu seperti kamu. Mana bisa bikin saya durhaka? Dasar tukang tipu uang koperasi. Kamu nggak bisa hidup kalau nggak nipu sana nipu sini. Ngerti nggak? Ini akibatnya. Kalau kamu ngasih makan dengan uang haram darah daging kamu. Enggak. Kamu itu gila. Waktu kecil kamu jatuh sehingga kamu geger otak. Sekarang kamu jadi sarap. Kamu anak sarap, anak gila. Perempuan sialan kamu. Perempuan tua pel nggak tahu diri tukang tipu. Asal kamu tahu ya, kamu itu nggak bakal bisa hidup kalau nggak ada saya. Saya yang ngasih kamu makan. Semua kebutuhan kamu, saya yang penuhi. Aduh, tega kamu ya. Aduh, lihat kamu pukul pipis ibu berdarah. Dosa kamu sama ibu kamu. Hei, perempuan tukang tipu seperti kamu nggak pantas nyebut-nyebut nama Tuhan. Awas ya kamu ya. Kalau besok kamu tidak bisa mengembalikan uang saya yang 1 juta, tahu sendiri akibatnya. Ya Allah, bukakanlah pintu tobat untukku ya Allah. Ya orang yang bergelimangan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kalau hamba Engkau kembalikan nanti ya Allah, Engkau panggil kembali hamba ke hadapan-Mu ya Allah. Bebaskanlah dosa-dosa hamba ya Allah. Bebaskanlah kejahatan-kejahatan yang pernah hamba lakukan selama ini ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Bukakan pintu tobat dan bimbinglah hamba-Mu ini ya Allah. Astagfirullah. Tujuh kali 3 ada berapa tuh? 29, Mah. Apa? 3 kali 7 29. Dasar tolol kamu ya. Beko. Masa 7 kali 3 aja gak bisa jawab kamu? Udah gede gak bisa kali-kalian. Ayo, cari apa yang dapat. Awas kamu kalau gak dapat ya.
Heh, ngerjain apa kamu? Sini bukunya. Sini. Hebat. Anak mama yang cantik lagi ngegambar di buku tulis. Heh, ini buku buat nulis, bukan buat gambar, tahu? Emang kamu anak nakal. Ma, anak-anak diapain, Ma? Papa! Mama jahat, Mama jahat! Ma, kalau kamu udah gak suka sama saya, gak suka sama anak-anak, mending kita pisah, Ma. Kasihan anak-anak dizolimin, Ma. Kamu benar-benar laki bangsat kamu ya. Jadi kamu mau menceraikan saya? Iya. Pasti kamu punya perempuan lain. Iya kan? Kurang ajar kamu. Kurang ajar laki-laki bangsat. Ma, Bangsat. Aku bunuh kamu. Ma istighfar. Mama. Bunuh kamu. Mama istighfar. Mama sayang, Mama jangan. Mama istighfar. Jangan, Ma. Udah, Ma. Ma, jangan. Mama jangan. Mama sayang, Mama. Jangan, Ma. Mama. Pak Ustadz, saya minta tolong sama Pak Ustadz. Tolong sembuhkan istri saya dari penyakit jiwanya, Pak. Saya yakin istri saya pun tidak pernah menyadari kalau dia itu punya penyakit jiwa, Pak. Mas Rinto, memang terkadang hati manusia itu dihinggapi penyakit. Dan penyakit ini namanya penyakit hati. Hal itu hanya bisa disembuhkan kalau kita berserah diri pada Allah dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta tolong, Pak Ustadz. Saya mohon, Pak Ustadz. Istri saya itu sudah sangat keterlaluan, Pak. Saya sudah nggak tahan, Pak. Masya Allah. Insya Allah. Tapi saya hanya bisa membimbing istri Mas Rinto saja. Itu pun kalau dia bersedia. Saya yakin, Pak. Saya yakin sekali. Dia pasti bersedia. Jangan terlalu yakin, Mas Rinto. Yang bermasalah kan istri Mas Rinto, bukan Mas Rinto pribadi. Insya Allah, saya akan bantu. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Dari permukaannya, perempuan ini memang sangat cantik dan mempesona. Dia begitu pandai menutupi seluruh kebobrokan jiwanya. Mau minum apa, Pak? Terima kasih. Jangan repot-repot lah, Bu. Udah, Mah. Biar Papa yang ambil. Sebentar, Pak Ustadz. Sebentar. Ada apa ya, Pak ya? Bu Saroh, katanya Ibu jadi ketua majelis taklim di kampung ini ya, Bu? Iya, Pak. Alhamdulillah. Syukur. Saya ditunjuk oleh ibu-ibu majelis taklim, Pak. Sangat membanggakan sekali ya, Bu. Apabila kita bisa memikul amanat halayak ramai di atas pundak kita sendiri ya, Bu. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Padahal saya sudah menolak mati-matian, Pak. Karena saya kan sudah cukup sibuk dengan kegiatan di sekolah, Pak Ustadz. Allah cinta kepada hambanya yang dengan ikhlas dan mau memikul kepercayaan orang lain. Dan mereka telah memberikan kepercayaan itu kepada Bu Saroh. Iya, Pak Ustadz. Silakan diminum, Pak Ustadz. Terima kasih. Maaf ya, Pak. Di rumah kami tidak punya makanan apa-apa, hanya ada air. Maklum, kami ini kan orang nggak punya. Apalagi suami saya ini kan kerjaannya hanya seorang buruh, Pak. Berapa sih, Pak, gaji buruh? Dia memang bukan seorang istri yang baik. Dia diam-diam berani sekali mempermalukan suaminya dengan kalimatnya yang halus itu. Bu Saroh, meskipun suami kita gajinya kecil, tetapi kalau istri pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah dan dapat menggunakan gaji suaminya dengan baik, insya Allah, Allah akan berkati kita. Betapa banyak orang yang banyak hartanya, tetapi diperoleh dengan jalan yang tidak halal, Allah juga akan menurunkan azabnya
melalui harta yang kita makan. Brengsek. Orang tua ini nyindir aku. Gawat. Kayaknya dia udah tahu siapa aku. Pasti gara-gara Rinto brengsek ini yang banyak ngomong sama dia. Makanya si Ustadz tua ini datang ke sini. Sialan. Pak Ustadz, mohon maaf. Saya dan istri saya itu sebenarnya ingin sekali mendapatkan nasihat dari Pak Ustadz. Insya Allah, keluarga kami lebih bahagia daripada sekarang, Pak Ustadz. Gak perlu apa? Apa-apaan sih kamu? Maaf Pak Ustadz, sebenarnya rumah tangga kami tidak ada apa-apa Pak. Semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Memang suami saya suka begini Pak, suka bikin malu saya depan orang. Maaf ya Pak Ustadz, permisi sebentar ya Pak Ustadz. Iya. Ayo Pak. Sebentar, Pak Ustadz. Apaan sih kamu Pak? Sabar, Mas, sabar. Sabar. Ngapain sih manggil Ustadz segala? Emang kamu pikir aku ini iblis? Tenang Bu Saroh, jangan marah seperti itu kepada suami. Nggak baik Bu, dosa. Suami adalah khalifah dalam rumah tangga. Jangan diremehkan harga dirinya Bu. Maaf Pak Ustadz, saya berbuat seperti ini karena saya tahu betul siapa dia Pak Ustadz. Dia ini manusia iblis Pak, hatinya jahat. Dia nekat berbuat seperti ini karena mungkin dia mau menceraikan saya Pak. Pasti dia selingkuh dengan teman kerjanya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Itu fitnah, Saroh. Bohong, Pak Ustadz, bohong. Istighfar. Sudahlah Mas Rinto, jangan dipedulikan. Saya maklum, lumrah kalau dalam rumah tangga ada pertengkaran dan selisih paham. Bu Saroh, maafkan saya kalau kedatangan saya ke sini cuma hanya bikin onar dan kekacauan saja, Bu. Jadi Pak Ustadz, semua jadi tambah kacau. Gara-gara Pak Ustadz kesini, rumah saya jadi panas rasanya. Astagfirullah. Subhanallah. Bu Saroh, istighfar, Bu. Istighfar. Ah udah, ngomong aja sama tembok. Pak, awas kamu ya. Pak Ustadz lihat sendiri kan istri saya seperti apa. Maka dari itu Pak Ustadz, saya tuh ingin cepat-cepat pisah sama dia, Pak Ustadz. Supaya saya bisa membesarkan anak-anak saya di lingkungan yang baik, Pak Ustadz. Istighfar. Istighfar. Perbanyak zikir. Sebutlah nama Allah. Supaya batin Mas Rinto tenang. Baiklah, permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Bu, jadi yang 1 juta Ibu nggak bisa bayar? Maafkan Ibu, Nak. Kamu ambil aja barang-barang Ibu semua yang ada di sini. Ibu minta maaf, mohon redo ikhlasmu. Karena Ibu sudah menyusahkan kamu selama ini. Syukur deh kalau nyadar. Emang dari dulu suka bikin susah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bang! Ya, Bu. Tuh TV, bawa ke beca. Baik, Bu. Hati-hati bawahnya. Tuh kompor dapur, sekalian. Ya. Habis itu oven ya. Hati-hati bawahnya. TV, kompor, sama oven. Kalau dijual paling laku cuma 700.000. Utangnya kan 1 juta. Apalagi yang mau dijual? Kalau laci, nggak mungkin. Kursi, lumayan. Bang! Ya, Bu. Yaudah nih sekalian kursi angkut ke beca. Kursi naik beca. Iya, budek ya. Nggak bisa, Bu. Kok nggak bisa? Bisa pengkor beca saya, Bu. Ya udah, Kang beca aja banyak ngomong. Ntar saya yang mobil aja. Sono.
Astagfirullahaladzim. Aku harus segera menyelamatkan mereka. Aku nggak mau kena azab Allah kalau membiarkan mereka menderita di rumah ini. Insya Allah. Ma? Kamu punya rencana apa sama anak-anak saya? Nggak ada. Aku cuman pengen lihat anak-anak tidur. Bohong! Kamu punya rencana jahat kan? Astagfirullahaladzim, Ma. Rencana jahat apa? Aku cuman pengen kita bahagia dunia akhirat. Hebat sekali suamiku. Cara bicara kamu udah seperti Ustadz yang tua bangka itu. Tapi sayangnya kamu itu tolol. Kamu tuh bodoh. Kamu pikir saya nggak bisa baca apa isi otak udang kamu? Iya. Kamu punya rencana untuk menyingkirkan saya kan? Ayo jawab. Ma, jangan keras-keras nanti anak-anak bangun. Bodoh amat. Mau bangun kayak mau mampus kayak. Ayo jawab. Kamu mau menyingkirkan saya kan? Gak menyingkirkan kamu, Ma. Aku cuman pengen hidup lebih tentram. Kurang ajar. Kamu pikir aku ini apa? Istri yang busuk, pembawa malapetaka. Iya. Brengsek. Papa, Mama jangan berantem lagi. Anak-anak kan bangun. Biarin, bodo amat. Kalian harus mampus di tanganku. Kamu mau kawin lagi kan, Pak? Mau ninggalin aku kan? Kurang ajar kamu. Ada apa sih ribut-ribut? Alah, lagi naik kali. Oh, naik pitam ya? Ah, bapak ini kayak nggak kenal Bu Sarwa aja. Kenapa aku selalu gak berdaya menghadapi istriku yang sakit jiwa itu, ya Allah? Cuma karena sayangku sama anak-anak, aku jadi gak berdaya, ya Allah. Jadi ragu-ragu untuk melangkah. Ngapain sih lama-lama kamar mandi? Kamu itu kalau mau bunuh diri, sono. Di luar, jangan di rumah. Ntar bawa bangke, ngerti nggak? Cepet sono. Dasar laki-laki pengecut. Gitu aja nggak berani. Ada apa, nak? Astagfirullah. Ini kenapa muka kamu? Nggak apa-apa, Bu. Pasti ini perbuatannya Saroh. Iya. Enggak, Bu. Bu. Saya mohon sama Ibu. Saya mau bawa anak-anak pergi, Bu. Saya udah nggak kuat hidup sama Saroh, Bu. Iya. Bu. Ibu ngerti. Ibu tahu kamu tidak bahagia. Kamu tertekan hidup bersama dia. Dulu memang ibu selalu membela dia. Tapi setelah ibu takwa kepada Allah, ibu baru sadar banyak sekali perbuatan kesalahan yang ibu lakukan selama ini. Astagfirullah. Pergilah, nak. Ibu ikhlas kalau kamu mau meninggalkan Sarah. Selamatkan Mala dan Novi. Karena dia adalah cucu-cucu ibu, nak. Terima kasih, Bu. Sudah mengerti keadaan saya. Mohon maaf. Iya. Bukannya saya hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, Bu. Tapi saya harus bisa menyelamatkan darah daging saya, Bu.
Saya nggak mau jiwa mereka hancur, Bu. Rusak. Hanya gara-gara rumah tangga kami, Bu. Ibu mengerti, nak. Ibu mengerti. Ibu ikhlas. Ibu reda, nak. Ya Allah. Maafkan saya, Bu. Bu Saro, pokoknya saya tidak setuju kalau Bu Saro masih menjadi ketua. Ya, saya juga nggak setuju perempuan gila ini jadi ketua. Dasar tukang korupsi duit kas. Jangan ngomong sembarangan ya. Kamu tuh yang gila. Kalian sarap. Kalau memang ibu benar, coba buktikan mana semua bukti yang katanya ibu gunakan buat organisasi kita. Pada budek ya. Saya kan udah bilang kalau bukti itu kecuci barengan sama baju saya. Kita mau kemana sih? Kita harus pergi, ayo lekas. Kita mau kemana sih, Pak? Kok Mama nggak diajak? Kita harus cepat-cepat tinggalin desa ini, kalau nggak bahaya. Kemana sih, Pak? Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Ayo, cepat ini, cepat. Dasar bangsat keparat. Karena saya mampusin mereka semua. Manusia brengsek. Di mana kalian? Papa, Mala, Novi. Lagi main petak umpet ya? Di mana kalian sembunyi? Dasar manusia bangsat. Brengsek kalian semua. Aduh. Mukaku gatal. Aduh. Ini pasti gara-gara kena matahari tiap hari. Dasar matahari sialan. Aduh. Aduh, kemana sih mereka? Aduh, gatal. Aduh, gatal. Mukaku. Aduh, kenapa mukaku seperti ini? Aduh, nggak mungkin perempuan cantik seperti aku mukanya seperti ini. Bangsat. Ini pasti gara-gara dokter sialan itu. Gara-gara obat sialan. Papa, Malah, Novi. Aduh, kemana sih mereka? Kau gatal. Papa, Malah. Aduh, Novi. Aduh, kok nggak ada sih? Aduh, biasanya Papa tidur sama Malah sama Novi. Kok nggak ada? Aduh, nggak Papa. Malah. Novi. Bu, lihat anak sama suami saya nggak? Astagfirullah. Ini Bu Saroh kan? Penampilan ibu kok jadi begini? Udah gak usah banyak nanya. Lihat suami sama anak saya nggak? Enggak tuh. Ya. Malah. Ibu. Ibu. Kemana si tua ini? Pasti lagi tidur. Dasar tukang tipu. Ibu. Pasti lagi ke dapur. Tikus. Ibu main sama tikus. Kalau ibu masak nggak mungkin. Kan kompornya udah aku sita. Semuanya pada main petak umpet.
Ibu saya Tapi kan itu baru kabar burung, ibu-ibu. Kita kan tidak tahu kebenarannya. Apakah Busaro itu gila beneran atau enggak? Kita nengok ke sana aja yuk. Bagaimanapun juga, dia itu kan warga kita juga, ya kan? Saya enggak. Saya udah enak lihat tampangnya dia. Bu Nila nggak boleh mendendam seperti itu. Bu Sri dan yang lainnya aja mau maafin dia. Orang yang namanya orang khilaf itu biasalah, Bu. Maaf, Bu Wulan. Biar ibu-ibu ini mau mengatakan saya ini kejam atau jahat, silakan, nggak apa-apa. Tapi saya ini sakit, Bu, sakit. Hati saya ini belum bisa memaafkan dia. Kalau memang ibu-ibu mau ke sana, silakan. Saya titip salam aja. Iya deh kalau begitu. Tapi nanti kalau udah nggak sakit hati, tali silaturahminya nggak boleh putus loh, Bu. Ya? Pasti, Bu. Insya Allah. Silakan. Mari. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kok kotor banget sih terasnya? Apa nggak ada orangnya? Ada? Itu pintunya kebuka, Bu. Assalamualaikum. Mungkin masih tidur, Bu Wulan. Nggak mungkin. Ini sudah jam 10. Biasanya Bu Saro itu walaupun hari Minggu begini, tetap aja kok dia itu bangun pagi. Gimana kalau saya aja yang masuk? Saya kan dulu sering kesini. Nah, iya silakan buruan, Bu. Kalau nakal, mama tusuk nih. Tusuk, mati. Bobo sayangnya. Mama sayang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu? Bu Saro ada di bangku situ. Saya takut. Masa sih? Kayaknya dia benar-benar gila. Ya udah, Ibu, mari kita lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu Saro. Assalamualaikum, Bu. Udah mau ngelayat ya? Iya. Ibuku mati. Bangkainya bau banget. Iya, bangkainya bau. Kalau ngelayat ada uang kasnya nggak? Sini uang kasnya. Aku mau beli kosmetik. Lihat nih, muka aku cantik kan? Aku pakai kosmetik mahal ini. Aku cantik. Bu, mari ikut kita yuk. Mari, Bu. Ikut kami ya, Bu. Mari, Bu. Mau kemana? Mau nyari anakku kan? Iya kan? Mau nyari Mala sama Novi. Iya kan? Iya kan? Mau pergi kemana? 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 Udah ketemu belum? Udah ya? Ibu, istighfar Ibu. Udah ketemu. Belum. Udah ketemu ya? Udah ketemu. Istighfar Ibu. Udah ketemu. Saro.